Selamat malam Bapak Ibu Saudara, anak-anak terkasih, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Salam jumpa dalam acara program Naikol GPIB saat ini. Bersama saya, Pendeta Minwin Ramanuhutu, melayani di GPIB Kasih Karunia Badung, Bali. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak terkasih, para sahabat GPIB, sebelum kita akan beristirahat malam ini, mari kita mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, saat umat-Mu akan membaca dan mendengar firman-Mu, dengan kerendahan hati kami memohon, karuniakanlah Roh Kudus untuk menolong kami, supaya kami sanggup menghayati firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami selanjutnya. Demi Kristus Tuhan firman yang hidup, kami memohon. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab untuk kita malam ini dari 1 Petrus 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita sekalian dari terjemahan baru. Salam. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah anugerah yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari mereka yang di Babel, yang sama-sama terpilih, dan dari Markus anakku. Bersalam-salamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kasih. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB yang terkasih, teks bacaan kita saat ini merupakan salam penutup surat pertama Petrus. Petrus menyebut nama Silwanus sebagai saudara yang dapat dipercayai. Sapaan ini tentu menunjukkan adanya relasi yang begitu akrab antara Petrus dan Silwanus. Silwanus seorang yang dipercayai untuk mengantarkan surat ini kepada orang-orang Kristen pendatang di 5 provinsi Romawi. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan jemaat-jemaat yang ada di 5 provinsi itu: Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka juga disebut Petrus sebagai orang-orang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa yang dikuduskan oleh Roh. Silwanus dikenal sebagai seorang pelayan, usianya masih muda. Dia memiliki karakter yang bagus, jujur, tulus, bertanggung jawab, berintegritas. Tentunya hanya orang yang berkarakter demikian yang dapat dipercayai untuk menjadi perantara dalam hal apapun, dan terutama dalam menyampaikan hal yang sangat penting bagi orang lain. Sahabat GPIB yang terkasih, di akhir suratnya yang pertama ini, Petrus selalu menasihati dan meyakinkan orang-orang Kristen itu agar mereka tetap teguh berdiri dalam kasih karunia Allah, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat itu sedang terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kebakaran besar di sebagian besar Roma. Beberapa pemuka Roma lalu menuduh orang-orang Kristen sebagai penyebab kebakaran tersebut. Maka itulah yang menyuluh kemarahan Kaisar Nero. Dan dia dengan tuduhan tersebut mengakibatkan terjadinya
penganiayaan hebat terhadap orang-orang Kristen di seluruh kekaisaran Romawi. Nah, sahabat GPB yang terkasih, menghadapi penganiayaan yang hebat itu, melalui suratnya Petrus meyakinkan dan menguatkan mereka agar kabar baik tentang Yesus Kristus yang merupakan jaminan harapan mereka. Sebab Yesus Kristus telah menderita sampai mati, bangkit dan hidup, dan ia berjanji akan datang kembali. Karena itu maka orang-orang Kristen supaya sabar menderita dalam kesadaran bahwa penderitaan itu merupakan alat penguji kesungguhan iman percaya mereka kepada Kristus. Dan itu merupakan anugerah yang benar-benar dari Allah. Ya, kesungguhan iman itu untuk bertahan menghadapi penderitaan yang hebat, itu anugerah dari Allah. Akhirnya surat pertama ini ditutup dengan salam kepada orang-orang Kristen itu dan mengajak mereka pula untuk saling memberi salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kasih. Ciuman kasih di sini bukan sekedar cipiki-cipika, melainkan sebagai tanda persekutuan yang tulus, tanda saling merangkul, saling menghibur, saling menguatkan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, kehidupan persekutuan orang-orang Kristen itu akan tetap terpelihara, ya, dan akan mengalami sukacita bersama, damai sejahtera, sekalipun dalam penderitaan, karena iman kepada Kristus. Pada ayat yang ke-14b, Petrus menyampaikan, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa hanya orang yang berada di dalam kasih Kristuslah, orang yang memelihara dan membangun persekutuan serta mewujudkan kasih Kristus dalam interaksi dengan sesama, akan mengalami damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, para sahabat GPB, hal yang hendak kita renungkan malam ini di Minggu Prapaskah ini adalah jika Silwanus seorang anak muda yang tulus, jujur, taat, setia, bertanggung jawab, berintegritas, menjadi perantara antara Rasul Petrus dengan jemaat-jemaat atau orang-orang Kristen pada waktu itu, maka dalam perspektif iman Kristen, hal itu mau menunjuk pada Yesus yang telah menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Bahwa Yesus sebagai anak Allah telah dipercayakan oleh Bapanya, bukan hanya untuk menyampaikan berita, bukan hanya untuk menyampaikan pesan tentang kehendak Sang Bapa, tetapi justru melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Bapa itu kepada semua umat manusia di dunia. Yesus mewujud nyatakan itu dengan penuh ketaatan, kesetiaan, kepatuhan, ketulusan, karena kasih-Nya kepada semua manusia yang berdosa, termasuk kita. Sekalipun untuk itu, Yesus harus menanggung risiko yang super hebat. Dituduh, ditolak, diejek, dicela, dikhianati dengan ciuman maut, bukan ciuman kasih. Diadili, disiksa, dianiaya, menderita amat berat, dipaku,
digantung di salib sampai mati. Oleh sebab itu, salib adalah bukti ketulusan, bukti ketaatan, bukti kesetiaan, bukti kasih agung Allah melalui anaknya Kristus Yesus bagi kita manusia yang berdosa di dunia ini. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pribadi maupun persekutuan orang percaya dewasa ini dapat menghayatinya? Sahabat GPIB yang terkasih, jika Silwanus menjadi perantara antara Petrus dengan orang-orang percaya di 5 provinsi Romawi, dan terutama Yesus Kristus telah menjadi perantara antara Allah dan seluruh umat manusia di dunia, maka sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita pun dipercayakannya untuk menjadi perantara demi menyampaikan berita keselamatan, berita sukacita dan damai sejahteranya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam perbuatan-perbuatan hidup kita sehari-hari bagi orang lain dimanapun kita berada. Ini adalah tugas penting, tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya di dalam dunia ini. Tugas yang harus dilakukan dengan semangat iman, dengan karakter yang baik, jujur, tulus, taat, setia, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Dengan demikian sahabat GPIB yang terkasih, hidup kita akan menjadi bermanfaat. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui kita banyak orang akan mendengar, banyak orang akan mengerti, banyak orang akan memahami, menghayati, dan menerima berita keselamatan Allah itu, di mana orang lain akan mengalami kasih karunia Allah dalam Kristus itu. Kita dan semua orang akan hidup dalam damai sejahteranya, sekalipun untuk itu ada tantangan yang harus kita hadapi. Sahabat GPIB yang terkasih, bukankah dunia sekarang ini sedang kehilangan damai sejahtera? Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, kita yang dipercayakan olehnya untuk mengantarkan, untuk membagikan, untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu bagi semua orang. Maka perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita, tindakan-tindakan hidup kita atau perbuatan-perbuatan hidup kita sehari-hari, kita harus hadirkan itu dengan seluruh eksistensi hidup masing-masing dimanapun Tuhan percayakan dan hadirkan kita. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih sahabat GPIB, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama di malam ini. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu memberlakukan firman-Mu dalam perjalanan hari-hari hidup kami ke depan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami doakan Majelis Sinode melalui Departemen Teologi dan Inforkom yang boleh mengemas program Morning Call dan Night Call serta radio GPIB sebagai sarana untuk menyampaikan firman Tuhan yang boleh tersebar kepada banyak pendengar di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan, urapi mereka senantiasa dengan hikmat, dengan kesehatan dan kekuatan, baik secara tubuh jasmani maupun iman mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh fungsionaris Majelis Sinode
dalam tugas dan tanggung jawab sinodal GPIB yang mereka emban. Hikmat Tuhan senantiasa menopang mereka supaya dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami yakin bahwa seluruh warga GPIB dalam kesatuan hati saling menopang untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan. Kami doakan persiapan pelaksanaan persidangan sinode tahunan dan juga penghabisan beberapa orang vikaris menjadi pendeta pelayan firman dan sakramen GPIB yang akan berlangsung di Samarinda nanti pada awal bulan Maret mendatang. Tuhan berkatilah panitia pelaksana bersama dengan majelis sinode, berkati seluruh jemaat yang ada di Mupel sebagai pelaksana juga, dan berkati juga para peserta yang akan hadir secara hybrid, juga berkati para calon pendeta pelayan firman dan sakramen yang akan ditahbiskan. Biarlah semua boleh memberi hati untuk dituntun Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan seluruh warga GPIB yang setia mengikuti program Morning Call dan Night Call GPIB serta radio GPIB dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Hanya kekuatan hikmat-Mu yang senantiasa akan mengarahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk mendekat pada Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan hidup kami ketika kami akan masuk dalam istirahat malam hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa kami alami hingga besok pagi kami dibangunkan oleh Tuhan sendiri untuk melanjutkan karya-karya kami sebagai wujud nyata hidup yang membagikan rahmat Tuhan itu bagi banyak orang sehingga kemuliaan nama Tuhan senantiasa dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, lalu biarlah Engkau senantiasa mengarahkan setiap kami dalam langkah-langkah hidup, agar senantiasa juga boleh berkenan untuk kemuliaan Tuhan dalam seluruh pergumulan sekalipun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hanya demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beristirahat Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, para sahabat GPIB dimanapun berada. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak dan cucu-cucu, para sahabat GPIB saat ini dan selanjutnya. Shalom.